Baik, selamat siang. Perkenalkan diri, Leonardo Sulaban, nomor induk mahasiswa 0493888826. Di video kali ini, saya akan menjelaskan kasus Wan Prestasi, di mana kasus ini kasus perdata antara Tuan Andi selaku penggugat dan Tuan Budi selaku tergugat. Soal jual beli tanah seluas 1000 meter persegi di DKI dengan harga 1 miliar dengan perjanjian bayar 2 tahap, di mana pada tahap pertama saat pertemuan dibayarkan 300 juta di muka pada tanggal 15 Januari 2023 dan sisanya akan dibayarkan pada tahap kedua dengan maksimal waktu selama 3 bulan dari pertemuan pertama. Setelah lunas, Tuan Andi akan serahkan sertifikat dan balik nama kepada Tuan Budi. Tapi Tuan Budi belum membayar setelah 6 bulan waktu berjalan. Dengan alasan Tuan Budi belum mempunyai uang dan masih menunggu pinjaman dari pihak bank dan meminta waktu tambahan lagi. Tuan Andi rugi karena tanahnya tidak dapat dijual lagi kepada pihak lain. Sekarang saya akan bikin surat kesimpulan berdasarkan kasus ini. Saya posisinya sebagai pengacara atau kuasa hukum dari Tuan Andi. Lalu saya akan membuat kesimpulan yang nuntut Tuan Budi untuk penuhi kewajiban dan ganti rugi. Ini petitum atau kesimpulan dalam gugatan perdata di pengadilan negeri. Kesimpulannya adalah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan bukti-bukti yang diajukan, kami selaku kuasa hukum penggugat menyimpulkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu fakta perjanjian. Pada tanggal 15 Januari 2023, penggugat yaitu Tuan Andi dan tergugat yaitu Tuan Budi telah menandatangani perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter persegi di Kecamatan DKI dengan harga 1 miliar. Pembayaran itu disepakati dalam 2 tahap, yaitu pembayaran pertama pada saat pertemuan sebesar 300 juta dan dibayar pada saat penandatanganan. Lalu 700 juta akan dibayarkan paling lambat 3 bulan setelah pertemuan pertama. Setelah lunas, penggugat akan menyerahkan sertifikat dan memproses balik nama atas nama tergugat. Yang kedua, pelanggaran kewajiban atau wan prestasi, yaitu tergugat telah melanggar kewajiban pembayaran pada tahap kedua sebagaimana yang disepakati hingga 6 bulan setelah penandatanganan perjanjian, yaitu 15 Juli 2023, tergugat tidak melunasi pembayaran sebesar 700 juta. Penggugat telah mengirimkan 2 kali surat teguran, yaitu somasi pada tanggal 15 April 2023 dan 15 Mei 2023. Namun, tergugat belum mempunyai uang dan berusaha meminjam dari pihak bank dan meminta waktu tambahan. Dan tidak dapat diterima karena pada perjanjian pertama telah jelas mengatur bahwa batas waktu pembayaran. Terus yang ketiga, kerugian penggugat akibat wan prestasi tergugat. Penggugat mengalami kerugian karena tanah tersebut tidak dapat dijual belikan kepada pihak lain, sehingga penggugat kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari penjualan tersebut. Selain itu, penggugat telah menanggung biaya pemeliharaan bangunan dan potensi kerugian ekonomi lainnya. Keempat, dasar hukum. Perbuatan tergugat telah melanggar pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP Perdata tentang wan prestasi, di mana pihak yang melanggar kewajiban dalam perjanjian dapat diminta ganti rugi. Selain itu, merujuk pada pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata mengenai pembatalan perjanjian jika salah satu pihak wan prestasi. Berdasarkan hal tersebut, kami memohon pada majelis hukum untuk yang pertama
menyatakan tergugat telah melakukan malprestasi dalam perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023. Yang kedua, memerintahkan tergugat untuk melunasi pembayaran tahap kedua sebesar 700 juta kepada penggugat dalam waktu 14 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau sebagai alternatif. Yang ketiga, membatalkan perjanjian jual beli tanah dan memerintahkan tergugat untuk mengganti rugi sebesar 200 juta untuk imaterial dan kesempatan hilang. Yang keempat, membebankan biaya perkara kepada tergugat. Demikianlah yang kami ajukan untuk diperhatikan dan diputuskan seadil-adilnya. DKI 15 Agustus 2023. Di sini saya akan jelaskan kenapa saya buat surat kesimpulan. Yang pertama, saya ambil fakta langsung dari cerita kasus perjanjian tanggal 15 Januari 2023, yaitu harga tanah 1 miliar dan akan dibayarkan sebanyak 2 tahap. Namun, tergugat tidak membayar sampai 6 bulan setelah perjanjian pertama. Sudah dilakukan somasi sebanyak 2 kali, namun Tuan Budi bilang tunggu pinjaman. Ini saya akan rangkum biar jelas dan kronologis. Lalu saya sebutkan prestasi berdasarkan KUH Perdata. Karena ini perkara perdata bukan pidana. Pasal 1243 itu tentang ganti rugi kalau ada pelanggaran perjanjian, dan pasal 1266 sampai 1267 buat pembatalan kalau perlu. Untuk tuntutan ada 2 opsi. Yang pertama, waktu 6 bulan dari perjanjian, biaya perkara saya akan bebankan ke tergugat. Saya harap hakim setuju dengan kesimpulan yang saya buat, karena Tuan Budi jelas salah dan bikin Tuan Andi rugi. Demikian video ini saya buat sebagai tugas. Terima kasih.